Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan salah satu chapter atau salah satu bab dari kitab karya dari Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakpuri, dari kitab Ar-Rahil Maktum, atau di dalam bahasa Inggris judulnya The Silent Nectar, Biography of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membacakan chapter tentang the religion of Arab atau agama-agama orang Arab. Ya, Diyanatul Arab kana ma'zum Arab ittabi'u da'wata Ismaila alaihi salam hina da'ahum ila dini abihi Ibrahim alaihi salam. Fakana ta'budullahi wa tuwahhidu wa tadinu bidini hatta tala alaihimul amat wa nasu hazzam mimma sukkiru bih illa annahum baqiya fihimul tauhidul wa iddatul sa'ira minad dini Ibrahim hatta jaa amru ibn Hay raisul Husayah wa kana qad nasa ala amrin azim minal ma'ruf was sadaqati wal hirshi ala umuriddin fa'ahabbahu nas wadanu lahu dhannam minhum annahu minal akbari ulama afadhillil awliya summa innahu safara ila Syam fara'auhum ya'buduna ala ausan fastahsana dzalika wa dhannahu haqqan lianna sama muhallau rusuli wal kutub wa qadimu ma'ahu bi khubal waj'alhu fi jawfil kahbath wa da'a ahlal Makkah ila sirki billah fajabuhu lam yalbathu ahlul Hijazi antabi'u ahlal Makkah li'annahu walatul baiti wa ahlul haram. Nah, ini salah satu isi dari paragraf pertama pada chapter Diyanatul Arab, tentang agama-agama orang Arab. Dari penjelasannya tadi dijelaskan bahwa pada dasarnya mayoritas orang Arab masih mengikuti dakwah dari Nabi Ismail alaihissalam yang menganut agama yang di bawahnya. Dari Nabi Ismail ini beliau meneruskan dakwah dari ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu menekankan pada menyembahnya kepada Allah serta mentauhidkannya. Dan dalam beberapa waktu yang lama kemudian orang-orang Arab ini mulai lupa banyak hal tentang apa yang pernah diajarkan kepada mereka. Ya, meskipun mereka sudah lupa atau sudah mulai melupakan hal-hal yang pernah diajarkan oleh Nabi Ismail alaihissalam tadi, namun
tauhid dan beberapa syiar agama Ibrahim masih tersisa pada mereka. Hingga muncullah tadi salah satu tokoh, yaitu Amr bin Luhai, pemimpin Bani Qusa'ah. Beliau ini sangat berpengaruh bagi masyarakat Arab. Dia tumbuh sebagai orang yang dikenal suka berbuat kebaikan atau kebajikan, kemudian juga beliau ini rajin bersedekah, kemudian menghargai atau respect terhadap urusan-urusan agama, sehingga Amr bin Luhai ini sangat dihormati dan dicintai oleh orang-orang Arab. Dan hampir-hampir saja mereka menganggapnya sebagai salah satu ulama besar di kalangan mereka atau wali yang disegani. Ya, tadi disampaikan di pembahasan tentang ulama aulia gitu. Kemudian di dalam paragraf tersebut juga termaktub tentang bahwa Amr bin Luhai ini mengadakan perjalanan ke negeri Syam. Nah, di negeri Syam ini beliau melihat penduduk Syam yang menyembah berhala. Namun Amr bin Luhai ini yang pada dasarnya sangat baik orangnya, kemudian datang ke sana menganggap hal itu hal yang wajar saja. Ketika beliau datang ke Syam, kemudian melihat orang-orang Syam pada saat itu menyembah berhala, hal tersebut karena dianggap biasa saja, karena Amr bin Luhai ini menganggap bahwa Syam ini adalah salah satu negeri atau salah satu wilayah tempat turunnya agama Samawi atau agama Rasul Allah, begitu pula kitab-kitab Allah. Makanya dianggaplah sesuatu hal yang biasa terhadap penyembahan berhala pada saat itu, ketika banyak orang-orang Syam sudah mulai menyembah berhala. Dan ketika dia pulang ke Mekah, dia membawa Hubal, kemudian meletakkannya dalam Ka'bah. Jadi dia membawa Hubal ini dari negeri Syam. Setelah itu beliau kemudian mengajak penduduk Mekah untuk menjadikannya sebagai sesembahan. Nah, selain menyembah sesembahan, karena beliau menganggap hal ini hal yang baik, karena beliau melihat orang-orang Syam juga melakukan hal yang sama, di mana negeri Syam ini adalah negeri yang diberkahi, negeri tempat diutusnya nabi-nabi dan tempat turunnya beberapa kitab-kitab Allah gitu. Kemudian selanjutnya bahkan orang-orang Hijaz pun banyak mengikuti penduduk Mekah, dan orang-orang Hijaz pun ini ikut-ikutan bahwasannya ketika penduduk Mekah menyembah berhala atau menggunakan patung-patung tersebut, mereka juga ikut menggunakannya, karena mereka menganggap bahwa sebagai pengawas Ka'bah dan penduduk tanah suci, jadi menganggap hal itu hal yang bagus, karena orang ini yang melakukan penyembahan di Mekah pada saat itu. Kemudian lanjut ke paragraf kedua. Di sini dijelaskan bahwa dalam bahasa Arab, saya coba membacanya. Wa min aqdami asnamihin manat kanat bil musallah, kayaknya nama tempat, di bil musallah ala sahihil bahril ahmar bil kurbi min Kudaif. Salah satu yang min Kudaif. Summa tahazullata fi Taif, summa tahazu wal uzza bil wadil nahlah. Kayaknya seperti nama wilayah. Hadhihi thalatha akbaru awsanihim, summa kasurat sirka wa kasurat awsan fi kulli buq'ati minal Hijaz. Wa yuskaru ana Amr ibn Hayy, ya Ibnu Hayy tadi, Amr ibn Hayy, kana lahu riyum minal jinni jin, wa ahbaru bi anna asnama qawanuh, Nabi Nuh, waddan wa su'an wa yagutha wa yaguqa wa nasrah madfunatun bi jiddah fa ataha fastasharaha thumma awraha ila tihami'a falamma ja'a hajju dafa'aha ila
ila qabail fashab biha ila audhaniha hatta, kemudian lanjut, hatta likulli qabilatil summa fi kullil baiti sanam faqad mala'ul masjidil haram bil asnam walamma fatahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah wajada haulal baiti wajada haulal baiti 360 sanama. Ini seperti angka. Kemudian waja'ala yata'nuha hatta tasaqatat thumma amara biha fa uhrijat minal masjidil wa huriqat. Itu tadi akhir dari paragraf kedua dari chapter tentang agama orang-orang Arab ini, di mana dijelaskan tadi bahwasannya beberapa tempat juga bahwa berhala yang paling pertama disembah pada saat itu adalah berhala yang bernama Manat, yang ditempatkan di Mushallal di tepi Laut Merah dekat Kudaid. Kemudian mereka membuat berhala lain yang bernama Lata, kemudian juga Taif dan Uzza di Lembah Kurma atau tadi disebutkan Wadi Nahlah. Itu sebuah nama tempat. Kemudian ketiga berhala tersebut yang paling kemudian itulah tadi yang tiga tadi, yaitu berhala Lata, Taif dan Uzza adalah berhala yang paling besar. Tiga berhala paling besar, dan setelah itu maka kemusyrikan atau penyembahan terhadap patung-patung ini semakin meluas, dan berhala-berhala ini bertebaran di beberapa wilayah sampai ke Hijaz. Kemudian dikisahkan juga bahwasannya, dijelaskan tadi ada lagi disebut Amru bin Luhai ini mempunyai pembantu sejenis jin. Di situ al-jin tadi. Kemudian jin ini dijelaskan bahwa jin ini memberitahukan kepadanya bahwa berhala-berhala kaum Nuh. Jadi ini merupakan berhala kaum Nuh, di mana dijelaskan ada beberapa, ada 4, ada Wud, ada Suwa, ada Yagut, ada Ya'ud dan Nasr yang terpendam di Jeddah. Jadi ada penyampaian dari jin bahwasannya ada berhala-berhala Nabi Nuh yang terpendam di Jeddah, dan itu belum diangkat. Maka ketika dia ke sana untuk Amru bin Luhai ini ke Jeddah, kemudian mencari keberadaan yang disebutkan tadi, berhala-berhala Nabi Nuh, atau berhala-berhala kaum Nabi Nuh. Kemudian setelah tiba pada saat musim haji, dia menyerahkan berhala-berhala itu ke berbagai kabilah-kabilah pada saat itu, dan kemudian kabilah-kabilah ini membawanya pulang, berhala tersebut di tempatnya masing-masing, sehingga pada saat itu setiap kabilah-kabilah mempunyai patung atau berhala-berhala yang ditempatkan hampir di setiap rumahnya. Mereka juga selain itu di Masjidil Haram juga dipasang atau dipajang berbagai macam berhala di tengah-tengah Masjidil Haram. Dan tadi jelaskan ada salah satu tentang Rasulullah SAW, bahwasannya tatkala Rasulullah SAW menaklukkan Mekah, di sekitar Ka'bah ini masih banyak terdapat berhala, dan tadi disebutkan jumlahnya yaitu salasami'atin wasittina sanama, yaitu sekitar terdapat 360 berhala. Kemudian di situ dijelaskan bahwasannya beliau menghancurkan berhala-berhala tersebut hingga semuanya runtuh. Jadi dihancurkan, lalu memerintahkannya untuk dikeluarkan dari Masjidil Haram pada saat itu. Lalu yang terakhir tadi terkait dengan
setelah dikeluarkan, dihancurkan, dikeluarkan, kemudian dibakar. Kemudian selanjutnya seperti kesimpulan dari ini, ada lagi kalimat di bawahnya mengatakan bahwa wahakadza suara sirku wa ibadatul asnam akbara mathari min matahiri dini ahlil jahiliyah alladzina kanu yar'umuna annahum ala dini Ibrahim. Jadi ini semacam penutup menjelaskan bahwa begitulah tadi kisah-kisah atau cerita atau kisah atau sejarah kemusyrikan dan penyembahan terhadap berhala yang menjadi fenomena terbesar dari agama orang-orang jahiliyah pada saat itu, yang menganggap dirinya meskipun mereka menyembah berhala itu, tetapi mereka masih menganggap dirinya sebagai orang yang menganut atau masih menganut agama Ibrahim. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya masih panjang pertambahan dari bab ini tentang agama orang-orang Arab, namun karena waktu mungkin saya dapat sampaikan. Di sini banyak pesan yang tersampaikan, bahwa salah satunya adalah bahwa jangan ikut-ikutan di sini, karena terlihat bahwa awalnya mereka ikut-ikutan, mulai dari Amru bin Luhai ini, kemudian ikut-ikutan masyarakat Hijaz, kemudian menyebarlah penyembahan berhala. Intinya adalah di sini jangan ikut-ikutan, perlu cross check setiap informasi, setiap ada hal yang baru dalam masyarakat. Mungkin itu ya salah satu pesan yang bisa kami sampaikan. Yang betul saja, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.